Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang mengasihi dan memberkati kehidupan kami, senantiasa kami dijaga dan dilindungi hingga saat ini kami dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kebaikan-Mu masih kami rasakan hingga saat ini. Bapa, hari ini kami kembali akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu, buat kami mengerti dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Matius 12 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudaraku, kita di dalam beraktivitas dan berkehidupan tidak akan jauh dari namanya yang berkomunikasi. Apakah kita berkomunikasi dengan teman, kerabat, saudara, bahkan orang lain yang tak kita kenal? Dari komunikasi itu kita bisa memberikan dampak bagi orang. Apakah itu dampak baik atau dampak buruk? Bila kita berkata-kata dengan baik, memberikan motivasi, semangat, dan kata-kata yang membangun sifatnya, itu akan berdampak baik bagi orang lain yang mendengarnya. Tetapi sebaliknya, bila kita sering memperkatakan hal-hal yang tidak baik, yang membuat orang sakit hati dan kecewa dengan kita, maka akan membawa dampak buruk bagi orang lain itu juga, kepada kita akan berdampak buruk juga. Saudaraku, di dalam dunia ini banyak orang yang tidak bisa membangun komunikasi dengan baik, tidak baik membangun kata-kata, bahkan menyampaikan perkataan yang tidak baik. Tentu kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, ada perbedaan antara kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus dan yang tidak. Dari perkataan jelas terlihat bahwa orang yang tidak mengenal Yesus akan mudah memperkatakan hal-hal yang tidak baik, yang sifatnya menjatuhkan dan membuat orang sakit hati. Tetapi kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus akan memperkatakan kata-kata yang membangun, yang membawa dampak baik, berkat bagi banyak orang dan sukacita. Tuhan Yesus mengajarkan pada kita hari ini bahwa setiap ucapan kita akan berdampak bagi orang, dan menurut ucapan kita akan dibenarkan dan juga akan dihukum kelak. Pahamilah saudaraku bahwa Tuhan memberi kita dua telinga tetapi satu lidah, untuk menunjukkan bahwa kita harus cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata. Di sini Tuhan telah memasang pagar ganda di depan lidah, gigi, dan bibir untuk mengajari kita agar berhati-hati dalam berkata-kata, agar tidak menyinggung perasaan orang lain dengan lidah kita yang dikeluarkan dalam bentuk perkataan kita. Marilah saudaraku, kita berusaha selalu untuk menyampaikan kata-kata yang membangun, ucapan yang baik, ucapan yang memberikan selamat dan sukacita bagi banyak orang, sehingga melalui ucapan kita terlihat bahwa Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Semoga firman hari ini mampu menguatkan kita, mengingatkan kita untuk berlaku dan berkata-kata baik di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa hendaknya kami berkata-kata, berucap baik untuk memberikan dampak baik bagi orang lain. Biarlah Tuhan, setiap perkataan kami yang keluar dari mulut kami membangun bagi orang lain, memberikan semangat dan motivasi, bukan malah sebaliknya yang membuat orang sakit hati. Tuhan, tolong kami supaya kami sanggup terus mengingat perkataan yang baik, perkataan yang membangun, dan jauh daripada perkataan yang tidak baik. Kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, mampukan kami agar kami sanggup menjalaninya di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus terus sertai perjalanan bangsa dan negara kami. Boleh terjadi perubahan ke arah yang lebih baik hari demi hari. Tuhan yang pakai pemerintahan dari yang tertinggi hingga yang terendah, supaya mereka sanggup menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan benar dan takut akan Tuhan. Kiranya Bapa, setiap program perencanaan pembangunan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan dapat berdampak bagi banyak orang
supaya rakyat-Mu Tuhan boleh kembali hidup sejahtera. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Biarlah Tuhan yang pimpin gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Pakai setiap jemaat Tuhan, hamba Tuhan, pendeta, majelis, pengurus, supaya saling bahu-membahu menyatakan pelayanan mereka bagi Tuhan, sehingga banyak orang terselamatkan, mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau juga berkati gereja Tuhan yang masih dalam proses pengurusan perizinan ibadah. Tuhan yang mudahkan jalannya, buka Tuhan jalannya supaya setiap orang dalam pemerintahan mau dengan rendah hati melayani, membantu pengurusan gereja ini supaya dapat berdiri tegap dan ibadah boleh dilakukan gerejamu dengan tenang dan aman. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan dan usaha kami. Terus Tuhan tambahkan berkat dan rezeki dalam kami mengusahakannya, sehingga dengan itu Tuhan tercukupi segala kebutuhan kami dan juga kami boleh berbagi untuk sesama kami yang membutuhkan. Ajar kami Tuhan bijak mengelola berkat yang Tuhan berikan. Engkau juga sertai keluarga kami selalu dimanapun berada. Pakai keluarga kami Tuhan sebagai alat untuk pelayanan Tuhan. Menyatakan Tuhan senantiasa di dalam aktivitas kehidupannya. Supaya dengan itu banyak juga orang mengenal Tuhan Yesus melalui keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kehidupan kami, biarlah Tuhan yang pimpin dan arahkan. Kemana kami harus melangkah, Tuhan yang bawa kami. Sehingga hidup kami tetap di jalan Tuhan dan hidup kami tetap senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.